Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Arya Syahrial. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum respirasi anaerob, yaitu fermentasi alkohol. Percobaan fermentasi alkohol dari botol A, botol B, dan botol C. Pengamatan yang diambil adalah dari keadaan atau kekeruhan, kemudian warna, lalu gelembung gas, kemudian bau atau aroma, dan terakhir keadaan balon. Pembahasan kita yang pertama, apa yang terjadi pada botol A? Pada botol A terlihat seperti ragi mengendap di bawah permukaan botol. Keruhannya pun tiap menit berkurang, warna dari awal sampai 30 menit tidak berubah. Gelembung gas yang dimiliki botol A sangat sedikit dibanding botol B dan C. Bau atau aromanya seperti aroma ragi pada umumnya, tidak terlalu mengganggu atau menyengat. Keadaan balon pun masih kempes, tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi pada botol B?
pada botol B, kekeruhannya tiap menit berkembang dari awalnya cukup keruh menjadi sangat keruh. Warna dari awal sampai 30 menit berubah menjadi lebih gelap. Gelembung gas yang dimiliki botol B dari awalnya sedikit menjadi banyak di waktu 15 sampai 30 menit. Bau atau aromanya di awal seperti aroma ragi pada umumnya, tetapi menjadi cukup menyengat di menit 15 sampai 30 menit. Keadaan balon pun mengembang saat di menit 30 balon berukuran cukup besar. Kemudian apa yang terjadi pada botol C? Pada botol C, kekeruhannya tiap menit berkembang dari awalnya cukup keruh menjadi sangat keruh. Warna dari awal sampai 30 menit berubah menjadi lebih gelap, bahkan sedikit kecoklatan. Gelembung gas yang dimiliki botol C dari awalnya sedikit menjadi sangat banyak di waktu 15 sampai 30 menit. Bau atau aromanya di awal seperti aroma ragi pada umumnya, tetapi menjadi sangat menyengat di menit 15 sampai 30 menit. Keadaan balon pun mengembang. Saat di menit 30 balon berukuran sangat besar. Kemudian kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa fungsi ragi dan glukosa dalam larutan di botol B dan C? Fungsi dari ragi adalah sebagai pelaku respirasi anaerob jamur Saccharomyces yang berfungsi mengubah glukosa dan etanol. Sedangkan fungsi gula dan sebagai substrat bahan baku fermentasi alkohol. 2. Apa yang terjadi? Apakah terjadi perubahan secara signifikan pada larutan di botol A, B, dan C selama percobaan? Jelaskan alasannya. Ya, cukup signifikan. Contohnya pada perbedaan ukuran balon. Balon C ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan balon di botol B dan A. Alasannya yaitu karena perubahan pada balon yang menjadi mengembang dikarenakan adanya gas CO2 sebagai hasil fermentasi alkohol. Yang ketiga, apakah terdapat gelembung gas pada larutan botol A, B, dan C? Manakah yang lebih banyak? Gas apa yang terbentuk? Ya, gelembung gas yang paling banyak pada larutan botol C. Alasannya karena ragi akan memecah gula menjadi dua bentuk, yaitu alkohol dan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini yang akan membentuk gelembung gas di permukaan. 4. Mengapa balon pada botol B dan C mengembang? Besar mana mengembangnya balon pada botol B atau C? Mengapa itu bisa terjadi? Karena gula merupakan substrat yang disukai oleh ragi, dan di dalam ragi itu sendiri terdapat jamur Saccharomyces dari botol B dan C. Balon di botol C ukurannya jauh lebih besar. Itu bisa terjadi karena saat terjadinya proses fermentasi terjadi sebuah pembentukan energi yang menghasilkan gas karbon dioksida yang terjadi dalam keadaan anaerob serta menghasilkan alkohol. Jadi semakin banyak glukosa maka semakin banyak pula gas karbon dioksida yang menyebabkan balon itu mengembang. Yang kelima, bagaimana bau atau aroma pada larutan botol A, B, dan C setelah balon dibuka? Apa yang menyebabkan timbulnya bau tersebut? Pada larutan di botol A, aromanya tidak terlalu menyengat masih seperti aroma ragi pada umumnya. Larutan pada botol B aromanya cukup tajam, dan larutan pada botol C aromanya yang dikeluarkan sangat tajam, yang menyebabkan timbulnya bau atau aroma dikarenakan adanya alkohol atau CH25OH, yang menunjukkan proses yang terjadi adalah proses fermentasi alkohol yang menghasilkan etanol. Yang keenam, proses metabolisme. Apakah yang terjadi dalam proses percobaan tersebut? Proses metabolisme yang terjadi ialah proses respirasi anaerob pada tahap fermentasi alkohol. Yang tujuh, apakah makanan yang dibuat dengan memakai ragi mengandung alkohol? Mengapa? Ya, semua produk fermentasi ragi mengandung alkohol seperti donat, roti, dan lain-lainnya. Itu bisa terjadi karena ragi menghasilkan karbon dioksida dan etanol karena ia memetabolismekan gula, atau dapat bilang karena jamur ragi melakukan pernapasan secara anaerob yaitu fermentasi. Dan umumnya semakin lama waktu fermentasi maka semakin banyak pula alkoholnya. Tapi Departemen Pertanian menunjukkan bahwa apabila alkohol terkena suhu panas atau terpanggang maka jumlah alkoholnya akan berkurang sehingga dapat diabaikan. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, fermentasi merupakan proses peragian atau proses penguraian makanan oleh jamur dan bakteri yang berlangsung dalam keadaan anaerob, tidak memerlukan oksigen dari udara bebas dan bantuan enzim.
dengan bantuan enzim. Yang kedua, fermentasi juga berarti pemecahan senyawa organik oleh mikroba yang berlangsung dalam suasana anaerob dengan menghasilkan energi fermentasi yang dilakukan oleh sel-sel ragi terhadap glukosa. Fermentasi alkohol menghasilkan 2 etanol, 2 ATP, dan 2 CO2. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video praktikum respirasi anaerob fermentasi alkohol dari saya, semoga bermanfaat.